Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu komponen dalam tes CPNS atau P3K nanti, yaitu kalau di CPNS ini namanya TKP atau tes kepribadian. Nah, kalau di P3K itu namanya tes manajerial yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas contoh-contoh soalnya. Nah, untuk sekedar kalian tahu, soal TKP atau tes manajerial ini setiap pilihan A, B, C, D, atau E itu semuanya memiliki nilai. Cuma nilainya dari yang sempurna itu 5, kemudian 4, 3, 2, dan yang paling rendah itu 1. Jadi semua pilihan itu memiliki nilai. Nah, kalian harus berusaha untuk memilih pilihan jawaban yang paling tepat sehingga mendapat nilai yaitu maksimal 5. Nah, karena di tes ini memiliki passing grade masing-masing, jadi jangan dianggap enteng. Nah, tidak berlama-lama, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Silahkan simak sampai selesai. Soal yang pertama, nah ini tentang pelayanan publik. Soalnya, saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi teman Anda sampai menyakiti hatinya. Nah, bagaimana sikap Anda? Pilihan jawaban. Yang A, diam saja karena tidak ada urusannya dengan saya. B, menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Yang C, menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman saya. Yang D, menenangkan ibu itu dan meminta maaf. Yang E, marah dan mengajak teman untuk tidak melayani ibu itu. Nah, yang manakah jawaban yang paling tepat? Nah, saya akan mengurutkan dari yang sempurna. Yang pertama itu yang skor 5 adalah jawaban yang paling tepat, B. Karena dalam pelayanan publik ini kita yang pertama mengutamakan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua kita mengutamakan keramahan dari kita. Jadi yang paling sempurna adalah yang B. Pertama kita tenangkan dulu ibunya karena ibu tadi marah-marah karena tidak puas dengan pelayanan kita. Jadi kita tenangkan lalu kita layani dengan baik. Untuk jawaban yang mendapat skor 4 itu yang D, menenangkan ibu itu dan meminta maaf. Itu juga benar, namun kurang sempurna, hanya menenangkan dan meminta maaf. Tidak ada tindak lanjut apa yang akan kita lakukan untuk ibu itu. Nah, untuk yang mendapat skor C, menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman saya. Nah, mungkin itu tidak perlu menjelaskan bahwa dia menyakiti teman saya, itu tidak perlu. Nah, untuk yang mendapat skor 2, yang A, diam saja karena tidak ada urusannya dengan saya. Walaupun itu urusannya dengan teman kita tidak boleh hanya diam saja karena dia adalah rekan kerja kita, harus ada tindakan dari kita. Yang untuk terakhir skor pertama, skor 1 yaitu E, kita marah dan mengajak teman untuk tidak melayani ibu itu. Nah, itu sangat tidak pantas sebagai kita pelayan publik. Nah, mungkin sudah jelas. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Saat saya sedang melakukan pelayanan di kantor, teman masa kecil saya datang dengan tiba-tiba. Saya sudah lama tidak berjumpa dengannya dan tampaknya dia ingin bercerita banyak dengan saya. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama, meminta teman kantor saya untuk menggantikan tugas saya karena saya ingin bertemu teman saya. Yang B, meminta izin atasan supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. Yang C, meminta teman saya tersebut menunggu sebentar. Yang D, menutup pelayanan sebentar untuk menemui teman saya tersebut.
Yang E meminta teman saya tersebut menunggu sampai saya menyelesaikan pelayanan. Nah, bagaimanakah jawaban yang tepat dari nilai tertinggi? Nah, ingat ya, kalau ada tipe soal seperti ini, misalkan ada kejadian tiba-tiba mendadak. Nah, seperti ini ada teman mendadak datang, maka pilihlah jawaban kita tuntaskan dulu pekerjaan kita, baru kita melayani kejadian yang tiba-tiba tadi. Jangan memilih yang meninggalkan pekerjaan kita, justru kita mengutamakan kejadian yang mendadak tadi, kecuali itu memang tidak bisa ditolerir lagi. Misalkan kejadiannya itu yang sangat parah sekali, nah mungkin itu bisa. Tapi yang seperti ini kita masih bisa mengerjakan tugas kita sampai selesai dulu, baru kita melayani teman kita yang datang secara tiba-tiba tadi. Jadi jawaban yang paling tepat mendapat skor 5 adalah yang E. Kita meminta teman kita untuk menunggu sampai kita menyelesaikan tugas kita itu. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang E. Kalau yang skor 4 adalah C. Meminta teman kita untuk menunggu sebentar. Nah, itu juga benar tapi kurang detail penjelasannya. Menunggu sebentar untuk apa? Nah, kalau yang E tadi lebih tepat. Kemudian yang mendapat skor 3 adalah A. Meminta teman kantor saya untuk menggantikan tugas saya karena saya ingin bertemu teman saya. Itu mungkin diperbolehkan tapi kurang tepat. Kita lebih mengutamakan teman kita, sedangkan teman kita rekan kerja disuruh menggantikan kita. Itu kurang tepat. Untuk skor 2 yang B, meminta izin atasan supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. Meminta izin mungkin diperbolehkan, tapi itu kurang profesional menurut saya karena kita meninggalkan pekerjaan kita untuk hal yang lain. Yang skor 1 yang paling rendah adalah yang D, menutup pelayanan sebentar untuk menemui teman saya tersebut. Nah, ini yang paling parah. Kita menutup pelayanan kita untuk orang lain, mementingkan teman kita yang datang secara tiba-tiba tadi. Nah, untuk nomor 2 mungkin sudah jelas. Kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3. Salah satu pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat saya bekerja. Nah, yang kita lakukan adalah A. Membantu menyelesaikan permasalahan yang pengunjung tersebut. Yang B. Mengabaikan karena saya sedang banyak pekerjaan. Yang C. Menjelaskan peran saya di instansi tersebut. Yang D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku. Yang E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi. Nah, yang manakah jawaban yang paling tepat? Saya akan menyampaikan dari skor yang paling tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa kita harus mengadukan kepada pimpinan atau atasan? Karena pelanggan atau pengunjung ini komplainnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi, bukan karena kelalaian atau kesalahan dari kita. Beda lagi kalau soalnya itu misalkan karena kita lalai atau kesalahan kita lalu pengunjung ini komplain. Nah, itu caranya bisa kita dengan meminta maaf terlebih dahulu lalu kita bantu menyelesaikannya. Nah, soal ini karena bukan dari kesalahan kita. Kalau yang skor 4 yaitu A. Membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut. Nah, ya tadi ini betul juga mendapat skor 4, tapi membantu yang bagaimana? Kurang jelas. Untuk mendapat skor 3 yang D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku. Ini kurang tepat. Dan mendapat skor 2 C. Menjelaskan peran saya di instansi tersebut. Itu juga kurang tepat. Dan yang paling rendah adalah yang B. Mengabaikan karena saya sedang banyak pekerjaan. Itu sangat tidak tepat. Nomor 4. Seorang pelanggan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat, sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda: A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. B.
melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. Yang C, melapor ke atasan untuk meminta petunjuk. Yang D, melayani dengan tenang dan sabar walau bukan tugas Anda. Yang E, menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. Mari kita bahas. Nah, yang dapat skor 5 adalah E. Ingat, tipe soal seperti ini jika ada kejadian mendadak, maka kita selesaikan dulu tugas kita sampai selesai, baru melaksanakan tugas yang lain. Jadi yang E, menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. Untuk skor 4 yang C, melapor ke atasan untuk meminta petunjuk. Itu skor yang keempat. Skor 3 di B, melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. Untuk yang skor 2, yang A, menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. Dan yang terakhir adalah D, melayani dengan tenang dan sabar walau bukan tugas Anda. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebagai sebuah wedding organizer, saya mendapatkan klien yang meminta pernikahan dalam budaya asal mereka, yang sepertinya susah untuk didapatkan baju dan alat-alat lainnya karena sangat jauh dari tempat saya tinggal. Saya akan A, menyarankan mereka untuk menggunakan baju adat tempat tinggal saat ini saja yang lebih mudah didapatkan. Yang B, menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat resepsi pernikahan. Yang C, memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. Yang D, memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan dengan syarat semua baju dan alat dipersiapkan oleh mereka. Yang E, menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Mari kita bahas jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Nah, di sini kita menyukai tantangan karena kita kesulitan mendapatkan baju dan alat-alatnya, maka kita meminta bantuan dari wedding organizer yang lain untuk mempermudah kita. Itu yang paling tepat. Untuk skor 4 yang C, memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. Itu juga mirip dengan E, tapi tidak ada solusi yang diberikan, hanya memenuhi saja. Penjelasan solusinya tidak ada. Untuk yang skor 3 yang D, memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka. Namun di sini ada syaratnya. Syaratnya semua baju dan alat dipersiapkan oleh mereka. Itu sedikit kurang tepat karena kita sebagai wedding organizer, kitalah yang menyiapkan tersebut. Yang skor 2 A, menyarankan mereka untuk menggunakan baju adat tempat tinggal saat ini saja. Nah, ini bertolak belakang dengan kehendak si klien tersebut. Yang terakhir yang B, yaitu skor 1, menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat resepsi pernikahan. Nah, ini juga bertolak belakang dari kehendak klien tersebut yang ingin pakai baju adat. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan pembahasan soal CPNS dan P3K 2021. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui updatean terbaru dari video-video saya selanjutnya. Nah, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.